Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara sahur bersama tokoh. Yang kami hadirkan kali ini menemani waktu sahur Anda, Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy, Medical Emergency Rescue Committee. Seperjuangan sama Dr. Jose, Dr. Yogi, ya, Dr. Henry, Pak Farid Talim, Pak Isan Talim. Ini kalau kita pengen tahu cerita dokter pertama kali kenal dengan Mercy itu di mana, Dok? Saya masuk Mercy tahun 2000 lah. 2000-an. 2000. Itu debut saya pertama tuh ke Madura. Ketika itu ada kasus pengungsi dari Sampang ya, dari Kalimantan Sambas atau orang Madura yang lari. Madura sama yang Dayak. Konflik sama Dayak itu ya? Itu, nah saya kesana awalnya. Iya. Itu tahun 2000 lah. Nah 2001 saya berangkat ke Afghanistan. Nah setelah saya melihat wah cocok di Mercy nih dengan jiwa saya kan. Iya. Cuma salah satu harus ada di Mercy itu juga petualang sebenarnya. Harus ada walaupun juga nolong orang segala macam ya. Tapi petualang itu penting. Harus ada adventure Jiwa adventure itu harus ada itu karena kan saya nggak bayangkan ya kita ke Afghanistan dengan alam begitu keras, kemudian dengan suasana begitu mencekam, begitu berbahaya, kok nggak punya jiwa adventure kan? Waduh, sulit. Udah kita pulang gitu kan? Iya. Alam gunung bebatuan ya. Kondisi perang. Ya. Jadi itu awal saya pertama tuh ke Afghanistan. 2001 bareng Peryosi, bareng dengan Ustaz Haris dari Dewan Dakwah. Itu masuk Mercy itu waktu itu diajak, apa tahu dari brosur, tahu dari mana gitu? Ada teman saya, Yeah. teman saya itu sekarang dia tuh di ketua Kaprodi ya, Kaprodi akuntansi di Uhamka, M. Norbiarto namanya, Dr. M. Norbiarto. Dia ngomong sama saya tuh, Ben, ini kan cocok tuh di Mercy. Nah, kayak gitu. Kalau udah tahu ya pribadinya kayak gimana gitu. Jadi itu kita di Mercy tuh. Nah, saya datang lah Mercy itu waktu di Kuitang kan. Iya. Cocok, emangnya enak rupanya. Iya. Keterusan kan. Nah, makanya saya kalau memberikan motivasi untuk teman-teman, selalu saya bilang gini. Dunia kemanusiaan ini, kita aktif di dunia kemanusiaan ini sama kayak orang makan sirih. Selalu saya istilahkan makan sirih. Itu pasangan makan sirih. Sirih, iya. Sirih ya. Pakai kapur. Ya kapur ya. Saya aja sering makan itu saya. Nah, kalau kita makan sirih, awal-awal tuh pahit, nggak enak. Pahit. Pahit kan? Pahang kalau kata Sunda tuh. Tapi pas mau habis, enak banget tuh. Nah, ketika menemukan clue-nya, di situ enaknya. Jadi pahit dan macu itu harus dilalui. Nah, kadang-kadang kenapa orang ada yang terpental di dunia ini, dunia kemanusiaan ini, ketika dia pahit dia buang sirihnya itu, nggak dituntaskan. Tapi kalau dituntaskan, dia akan menemukan, wah, enak pahit sirih ini. Jadi pahit artinya kesulitan awal itu seleksi, ya? Bukanlah jaminan bahwa seterusnya seperti itu. Ini yang membuat saya tuh di dunia ini, di Mercy ini, saya merasa ini dunia saya ini, cocok kan. Nah, jadi kita ketemu sama banyak orang, kemudian bagaimana kita bisa menolong orang dan sebagainya macam. Kemudian kita tahu problematika orang lah macam. Jadi ketika Mercy turun ke lokasi, memang kita pesan sama teman-teman bahwa jangan kamu bantu orang di mana di situ banyak menumpuk tenaga-tenaga atau petugas-petugas kesehatan. Tapi bantulah yang memang di situ memang tidak terjamah oleh petugas kesehatan. Di situ keberadaan kita terasa. Iya. Jadi Mercy itu memang ada kelemahan juga nih Mas Angga. Mercy kurang expose. Jadi dia bantu orang namanya, tapi expose-nya kurang. Nggak mau diekspos apa karena apa ya? Itu lama-lama kalau kita sadari bahwa ini nggak bener nih, artinya ada pertanggungjawaban kan. Kita kan pakai dana umat ini, jadi umat harus tahu bahwa kita sudah turun. Nah, apalagi sekarang dapat zaman digital kan, nah, kita wanti-wanti sama teman-teman bagi IT, setiap ada misi-misi Mercy, tolong dong di expose, dibuat minimal ada pertanggungjawaban lah kita kepada publik. Apalagi sekarang di eranya udah era informasi ya. Informasi. Mungkin sebelum masuk ke era informasi, mungkin awalnya Mercy bergerak atas dasar seperti sedekah tuh jangan diketahui oleh orang lain gitu ya. Yang penting kita bantu gitu ya. Gitu. Tapi kesini kan ini syiar. Syiar betul. Ternyata kemanusiaan tuh jadi syiar ya. Iya.
Jadi itu bisa menyentuh orang. Iya. Untuk orang ini bahwa kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa memberi sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya hanya untuk diri kita, untuk anak istri kita, dan kita tidak pernah berpikir untuk orang lain, itu kita belum menemukan kebahagiaan. Jadi dokter ini kan sibuk kan, sibuk praktek segala macam. Jadi kalau diikutin itu nggak pernah selesai. Jadi memang ada kalau istilah Toriosi, ada waktu yang kita wakafkan untuk Tuhan. Dulu istilah kita Toriosi itu dalam setahun 11 bulan kita terimakan, 11 kita untuk berdakwah untuk gitu turun. ya? Jadi kan dulu tiap tahun kita turun kita kan. Iya. Apa tiap tahun dulu. Betul. Jadi kerja kita 11 bulan, nah setahun kita ibadah lah gitu. Itu jadi quote-nya Mercy ya di awal kalau saya buka beranda website Mercy ada quote Dr. Yose itu di situ yang jangan takut untuk mensedekahkan harta dan juga tenaga kita pasti akan diganti sama Allah gitu ya. Juga saya teringat sama ucapannya Ustadz Dery ya. Beliau itu bilang kalau harta dan tenaga dan jiwa kita tidak dikeluarkan untuk agama itu pasti untuk dunia. Gitu. Jadi dua aja gitu kalau nggak dikeluarkan untuk agama pasti untuk dunia. Nah semangat itu di Mercy bagaimana menanamkannya kepada relawan gitu ya, juga mengenalkannya kepada masyarakat itu gimana tuh? Memang dalam setiap pendidikan atau kita ketemu pertemuan dengan relawan selalu kita sampaikan itu, sampaikan bahwa tapi mereka harus terjun. Kalau mereka menerima itu kan kadang-kadang ketika itu dia semangat. Iya. Tapi kan kalau dia nggak mengalami sendiri, itu nggak lama semangat itu bisa hilang. Kan? Yang kesibukan dia yang luar biasa, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa empati dengan penderitaan orang? Bagaimana kita bisa mengikat hubungan ukhuwah Islamiyah dengan saudara-saudara kita kalau kita nggak terjun misalnya. Contoh gini misalnya, dulu mungkin kita semua kayak itu pada tahun-tahun 2000-an itu kan mengagumkan Amerika lah, Al-Daya lah, bangkitnya demokrasi gitu ya. Tapi setelah kita ke Afghanistan, ke Irak melihat perilaku Amerika yang brutal, kita terpikir bahwa tidak seperti itu. Kok begini gitu ya? Kok begini, kok kampanye demokrasi seperti ini. Apa yang dikampanyekan itu beda apa yang dilakukan kayaknya. Beda itu. Jadi bagaimana kita mencintai mencintai saudara kita kalau kita nggak terjun membantu mereka. Jadi gini Mas, saya ingat kata-kata orang Palestina ya. Ketika ketemu sama kami, ketika ke Gaza itu, Dok katanya, kalau orang Arab bantu kami, ya biasa. Bahasa kami sama, makanan kami sama, sifat kami sama, semua sama. Tapi dengan Anda datang dari negara yang entah mana saya nggak tahu di mana, yang tahu saya sangat jauh dari kami. Datang kemari, itu bagi kami luar biasa. Anda datang aja nggak bantu kami, itu bagi kami luar biasa. Itu luar biasa pertolongan Anda. Jadi saya berpikir bahwa inilah persaudaraan. Ini saudara. Mbak, anggap bayangkan ya. Kita datang ke sana bukan datang ke daerah normal kan? Iya. Kita melalui bagaimana rintangan, kesulitan, kita dapat melihat mereka senang itu. Gitu. Jadi itu yang membuat kita itu merasakan bahwa Muslim itu bersaudara. Jadi baru kita rasakan bahwa Muslim itu bersaudara ketika kita bersama mereka, bersama menjalani kehidupan mereka, sama-sama menderita. Itu baru terasa. Ya. Bagaimana misalnya mereka itu punya datan yang kuat gitu ya terhadap kekerasan oleh Israel. Gitu. Tapi kita yang terasain seperti itu. Nah kalau bisa kita nggak terjun ke sana, kita belum bisa merasakan bagaimana yang ukhuwah Islamiyah itu. Nah maka saya anjurkan kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai itu memang kalau ada momen-momen seperti itu harus diikut sertakan. Kita ikut sertakan biasanya tuh. Iya. Ikut untuk bisa menjadi bahan dakwah untuk saudara-saudara yang lainnya. Jadi kita menceritakan ukhuwah Islamiyah yang kita tahu dan kita rasakan itu beda. Ini emang menjadi harusnya jadi introspeksi dan muhasabah dan juga perenungan untuk sebenarnya bagi para dai, para ustadz yang mereka hanya bicara di mimbar kali ya. Maka kita dulu pernah mengajak misalnya beberapa ustadz itu ikut supaya ketika beliau ceramah itu beda, nuansa itu beda, nuansa itu. Nah itu misalnya jadi di pengalaman saya Afghanistan, di Irak, di Lebanon tuh, maksudnya bawa. Misi pertama berarti waktu pas bergabung di Mercy itu ke Madura.
Madura. Itu dalam negeri Madura. Ya, lalu misi-misi selanjutnya Itu saya lebih baik di luar. berarti Afghanistan, Lebanon, Palestina, Gaza, Irak itu kan. Pakistan itu. Pakistan. Jadi apa ya? Dok pernah ada pikiran gini, kok negara Islam semua sih ya konflik gitu? Pernah ada pikiran itu nggak? Mungkin ya kita udah tahu ya, Jadi kita nggak berpikir lagi, kita tahu bahwa kita tahu bahwa siapa yang serang kita, kita ya. Kenapa dia serang lah macam. Jadi semua berkesan. Afghanistan berkesan, Pakistan berkesan, Irak berkesan. Tapi punya cerita yang macam-macam. Jadi ini makanya ada cerita seremnya nggak, Dok? Banyak sekali itu. Salah satunya di mana tuh? Untuk itu ya mungkin introduksi itu ingat banget itu. Waktu itu kita ke Afghanistan. Yeah. Kita dari Kalat itu mau dari Pakistan dari Kalat ke Zabul. Zabul itu salah satu provinsi. Yeah. Nah, kita tuh melalui padang pasir. Itu kata si driver itu, kita mau jalan aja karena dia sudah ada konflik, ada pertempuran lah antara Taliban dengan tentara pemerintah atau dengan tentara Amerika. Kita ambil jalan alternatif sampai ke Zabul. Nah, pas pulang kita mengambil jalan yang sama. Jadi pas ambil jalan sama, kata si tiba-tiba kita kok ketemu banyak tentara gitu. Dia bilang gini, Anda jangan lewat di sini. Kita lagi bersihkan ranjau ini bisa meledak kalian ambil jalan lain. Bayangkan, pas kita pergi, itu nggak meledak ranjaunya. Itu kita masuk tuh ada ranjau, tapi mobil bisa aja. Tapi dokter tahu? Tahu pas pulang itu, nggak mau lewat situ lagi, harus lewat jalan normal. Kayak kalau tahu dari awal nggak lewat situ ya. Bahaya. Dan lucu lagi gini tuh, pas dia di rumah sakit itu, kita cerita sama teman-teman gini, kalau kirim berita ke Jakarta itu jangan terlalu lama. Nah, malah teman tuh kirim berita ke Jakarta, ya biasalah laporan kan, pakai telepon satelit, agak lama dikit. Rupanya ditangkap sinyal tuh sama tentara Amerika. Wah ini kayak bahasa sandi, bahasa asing nih kan. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia kan. Nah, setelah itu tiba-tiba ada helikopter. Iya. Helikopter mendekati, ada 2 helikopter mendekati ke rumah sakit kita itu. Kita pikir tadi roket ini kan, kita sampai puluhan. Udah meninggal kita udah. Itu tentunya nggak jadi ya. Nggak jadi. Jadi banyak kisah-kisahnya seperti itu. Apalagi waktu di Irak itu ya Insya Allah. Nah kisah-kisahnya membuat kita percaya bahwa hidup mati itu memang udah takdirnya. Nggak bisa kita katakan bahwa kita pergi di era perang pasti mati. Jadi kita punya bonusnya sebenarnya. Jadi kalau nggak mati kan luka-luka. Tapi kalau selamat ya bonusnya. Mbak, coba saya nggak bayangkan ya. Waktu kita ke Baghdad, itu dari perbatasan ke Baghdad itu kita 600 kilo, perbatasan Yordan itu. Dan tidak ada satu mobil pun kecuali mobil kita, ambulan. Itu kiri kanan itu udah hancur semua, mobil dibom. Pas sampai ke Baghdad itu lagi pertempuran seru, lagi. Kita mau pulang nggak bisa. Habis itu jalan, aduh bayangin. Bagian mencekamnya ketika itu. Ambulannya sirenenya nyala nggak? Bukan ambulan kita pakai mobil sewaan. Mobil sewaan. Sewaan, ya nggak ambulan. Langsung kita ditempatkan di rumah sakit Al-Kindi itu. Di situ. Oh, bukannya susah lah cerita gimana mencekam suasana itu. Dan kita pulang dari Baghdad sampai Darut Bah namanya. Darut Bah itu. Tiba-tiba ada pasukan tapi dia bukanya kayak bule-bule semua, ini masuk ke mana nih kan? Ini kan sekutu ya, yang Irak kan sekutu ini. Iya. Boleh itu tentara Amerika kan? Dan kita keluar, semua penumpang keluar. Jadi setiap kita itu ada satu sinar laser ini. Udah dibidik ya? Dibidik satu-satu. Nah rupanya lucunya, tegur kita itu pasukan Australia. Dari mana ya? Indonesia. Indonesia. Saya lama di Solo gitu ya. Ya udahlah gitu ya. Udah kita kasih bebas dah. Ada kemudahan kan. Ini banyak cerita yang kita yang memang Allah yang memberikan takdir kita selamat
Nah dok, sebagai relawan kan ketika ingin terjun ke tempat konflik kan sudah tahu bahwa tempat itu akan seperti itu gitu ya. Ya. Terus akan mencekam, kemungkinan terburuk adalah tewas gitu ya. Lalu apa yang menguatkan hati, tekad, harus turun gitu? Ya, kita punya pandangan gini Mas Angga, ya. Hidup mati itu udah takdirnya. Tapi yang paling penting bukan itu. Kami ketika berangkat itu yang paling penting adalah meyakinkan keluarga. Kan kadang-kadang keluarga nggak siap kan, istri, anak atau orang tua. Gitu. Ya mungkin saya sedikit berdosa sama ibu saya. Saya tuh nggak pernah lapor sama ibu saya kalau pergi. Nggak bilang dulu. Karena kalau saya lapor, Pasti nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi tahu kabarnya aja Ya, gitu. kabarnya, tahu di TV pula kan. Jadi saya tulis sama istri saya bilang, minta doa sama bunda. Karena saya tahu kalau saya lapor sama bunda, saya tuh nggak dikasih kan. Nah, jadi, tapi kalau bapak saya nggak masalah, saya akan berangkat kan. Jadi memang yang pertama keluarga. Jadi kita berangkat itu kita memang udah tahu risiko itu. Bang, nggak bayangkan kalau kita masuk ke Gaza pertama itu kita harus buat tanda tangan surat kematian. Pas masuk. Itu mungkin bisa ada surat itu. Bahwa kita kalau mati kita nggak nuntut pemerintah setempat. Buat tanda tangan. Jadi ketika kita lihat diputar ulang gambar kita masuk itu, ya Allah. Ya ampun. Itu serem Sebegitunya ya. Gitu. Dulu kita nggak nyangka. Nggak nyangka ya kalau harus turun ya. Biasa aja kali ya. Apa juga yang paling banyak mendorong itulah ketika melihat saudara-saudara yang akan dibantu, itu yang bikin terenyuh ya, yang makin menguatkan. Ketika itu kita menilai bahwa membantu saudara dalam kondisi seperti itu bagian dari jihad. Kalau istilah Dr. Yossi jihad profesi. Jadi ada unsur jihad. Jadi jihad itu dalam Islam itu kan posisi yang sangat tinggi, sangat utama, gitu kan. Jadi Allah memberikan kemudahan pada kami itu adalah sebagai dokter. Jadi ini kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa menggunakan kelebihan itu yang Allah berikan untuk kepentingan agama Allah, kayak gitu. Nah kita juga ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang beriman, kita kamu bantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Jadi kesulitan itu sebenarnya kita alami. Seperti bangun rumah sakit di Gaza, ada kesulitan. Tapi karena Allah menegaskan bahwa nanti ada kemudahan. Nanti kesulitan itu adalah bagian dari perjuangan. Kan? Baik dok, kita sudah dibatasi oleh waktu, sudah dikasih kode nih sama kameramen kita. Saya akan ke pertanyaan terakhir dok, ini mengenai Ramadan ya. Yang paling dokter ingat makanan yang dimasak oleh ibu apa sih kalau Ramadan? Lincah mame. Lincah. Itu apa sih? Lincah mame itu di situ segala macam buah ada. Diserut kayak diserut ada nanas, ada air kelapa. Diserut ya? Serut kelapa. Namanya ugroh itu kelapa yang belum masak banget. Itu ada timun, ada macam-macam, hampir semua buah ada. Itu khas Aceh? Khas Aceh itu namanya lincah mame. Lincah gitu ya. Kalau makanannya? Kalau makanannya standar lah. Ya standar aja gitu ya. Baik dok, pesan Ramadan apa yang bisa dokter sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Rasil? Ya pada pemirsa Rasil, kami menghimbau, kami menganjurkan kepada pemirsa agar lebih banyak beribadah, meningkatkan ibadah, dan untuk diketahui bahwa sekarang Mercy lagi membangun rumah sakit di Gaza, dan ini adalah kesempatan buat kita semua untuk bisa menyumbangkan dana bantuan agar rumah sakit ini bisa sukses, agar saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang bisa terbantu. Saya pikir demikian, dan kita tanamkan juga bahwa ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ramadan terbaik dalam hidup kita. Terima kasih banyak Dr. Ben ya. Semoga ceritanya dapat menginspirasi kita semua. Insyaallah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan juga selalu dijaga dari setiap aktivitasnya sehari-hari. Amin. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Sahur bersama Tokoh edisi kali ini bersama Ketua Presidium Mercy, Dr. Sarbini Abdul Murad. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Selamat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini.
Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Fajar Hidayat dan juga Sandi Purtama undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.